Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hairunisa dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat penggunaan radiasi gelombang elektromagnetik semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel gelombang elektromagnetik atau cahaya foton. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Jika suatu partikel bermuatan berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik, ia mengalami gaya yang sebanding dengan kuat medan listrik sehingga dipaksa untuk mengubah geraknya sesuai dengan frekuensi gelombang medan listrik. Dengan demikian, ia menjadi sumber radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apa sih yang dimaksud dengan radiasi gelombang elektromagnetik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan spektrum radiasi gelombang elektromagnetik? Ketiga, dari mana saja sumber radiasi gelombang elektromagnetik? Keempat, apa saja sih sifat gelombang elektromagnetik ini? Kelima, apa saja manfaat gelombang elektromagnetik? Dan yang terakhir, apa saja bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pengertian dari radiasi gelombang elektromagnetik. 2. Mengetahui spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. 3. Mengetahui sumber dari radiasi gelombang elektromagnetik. 4. Mengetahui sifat-sifat dari radiasi gelombang elektromagnetik. 5. Mengetahui manfaat dari radiasi gelombang elektromagnetik. 6. Mengetahui bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pengertian, spektrum, sumber, sifat dan manfaat, dan bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Tinjauan pustaka. 1. Radiasi gelombang elektromagnetik. 2. Spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. 3. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik. 4. Sifat gelombang elektromagnetik. 5. Manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. 6. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat, yang membawa muatan energi listrik dan magnet elektromagnetik. Oleh karena tidak memerlukan media perambatan, gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, dan semakin tinggi frekuensinya. Perbedaan karakteristik energi gelombang digunakan untuk mengelompokkan energi elektromagnetik. 2. Spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa spektrum elektromagnetik yaitu: 1. Gelombang radio. 2. Gelombang mikro. 3. Sinar inframerah. 4. Cahaya tampak. 5. Sinar ultraviolet. 6. Sinar X. 7. Sinar gamma. 3. Sumber radiasi gelombang elektromagnetik.
Berdasarkan spektrumnya, sumber radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Semakin besar frekuensinya, semakin besar pula energi gelombangnya. Itu artinya frekuensi tertinggi dimiliki oleh sinar gamma dan frekuensi terendah dimiliki oleh gelombang radio. Adapun untuk sumber radiasi dari ketujuh spektrum tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sinar gamma. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan oleh aktivitas unsur radioaktif seperti ketidakstabilan atom-atom penyusun nuklir pada reaksi inti. 2. Sinar X. Sinar ini dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat menumpuk logam di dalam tabung katoda. Sinar X biasa digunakan pada alat ronsen. 3. Sinar ultraviolet. Salah satu sumber penghasil sinar UV adalah cahaya matahari. Pada kadar tertentu, sinar ini bisa digunakan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme patogen lain. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan satu-satunya spektrum gelombang elektromagnetik yang masih bisa dijangkau oleh mata manusia. Contoh cahaya biru, merah, ungu, kuning, dan sebagainya. Cahaya ini dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam filamen panas. 5. Sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom. 6. Gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron atau tabung vakum berdaya tinggi. 7. Gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam suatu penghantar hingga terbentuk arus bolak-balik. 4. Sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. A. Nilai maksimum dan minimum medan magnet dan medan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. B. Pola penjalaran medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. C. Dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. D. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. E. Kecepatan merambat di ruang hampa 3 × 10⁸ meter per sekon. Kecepatannya akan berubah jika merambat pada medium yang memiliki kerapatan berbeda. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik di ruang hampa. 5. Manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. Dalam bidang pertanian, gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan membantu mengurangi populasi hama. Dalam bidang industri, gelombang elektromagnetik digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan lempengan baja menggunakan sinar laser, mengeringkan cat kendaraan lebih cepat dengan sinar infrared, dan mendeteksi cacat pada logam menggunakan sinar X. Dalam bidang kedokteran, gelombang elektromagnetik digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh dengan sinar X, pengobatan terapi kanker, dan sterilisasi peralatan rumah sakit menggunakan sinar gamma, serta terapi fisik untuk menyembuhkan cacar dan encok menggunakan sinar inframerah. Dalam bidang komunikasi, gelombang elektromagnetik digunakan oleh perusahaan televisi satelit dan jaringan telepon seluler. Misalnya, menara telepon seluler akan mengirimkan dan menerima data dari banyak telepon seluler terdekat di darat melalui gelombang radio. 6. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh radiasi elektromagnetik mudah ditemui setiap individu manusia ketika berkontak langsung dengan ponsel. Bahaya tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahaya ringan dan bahaya berat. Bahaya ringan antara lain vertigo dan keletihan yang berlebih. Bahaya berat ialah insomnia berkelanjutan, leukemia, dan kanker. Adapun bahaya lainnya seperti 1. Kerusakan sel kulit, 2. Mengganggu kehamilan, 3. Menyebabkan gangguan pada otak.
Menilik dari sumber lain, radiasi elektromagnetik juga menimbulkan bahaya sebagai berikut. 1. Ultraviolet dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. 2. Pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak. 3. Radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak, kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi. 4. Dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berada dekat dengan peralatan elektronik atau menara pemancar. 5. Dapat menyebabkan kemandulan, sinar gamma. 6. Dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, sinar X dan terutama sinar gamma. 7. Karsinogenetik merupakan efek yang disebabkan oleh radiasi gelombang radio. Memiliki frekuensi rendah akan menimbulkan risiko pada kanker. 8. Penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, rambut rontok, serta kulit menjadi merah dan berbisul. 9. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi akut seperti pingsan, mual, muntah, kerontokan pada rambut, dan terjadinya pendarahan. Conclusion: meskipun memiliki dampak negatif, namun gelombang elektromagnetik juga banyak memiliki manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita harus bijaksana dalam penggunaan gelombang elektromagnetik agar tidak berefek buruk dalam kesehatan. Sekian dari saya, salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.